Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, saya membahas mengenai metode pengukuran titik rangka dasar horizontal atau perapatan titik rangka dasar horizontal menggunakan metode poligon. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai metode pengukuran perapatan titik ikat pematahan untuk tinggi atau biasa disebut dengan pengukuran kerangka dasar vertikal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data tinggi dengan ketelitian yang baik untuk melengkapi data perapatan poligon yang hanya 2 dimensi. Metode yang digunakan adalah menggunakan sifat datar memanjang dengan alat adalah waterpass. Dengan syaratnya harus ada titik-titik poligon yang sudah kita ukur sebelumnya. Ini adalah alat waterpassnya. Nah, pengukuran menggunakan waterpass dilakukan dengan secara konvensional, dilakukan dengan alat waterpass dan 2 rambu ukur. Ini adalah contoh pembacaan rambu ukur. Ini adalah pembacaan benang tengah atau garis bidik alat. Sini bisa dilihat bacaan benang tengah di sini. Ini 1,90, 1,91, 1,92, 93, 94, 95, 96, 72, dan ini 1,99. Tata caranya adalah berdirikan alat sebisa mungkin di tengah-tengah antara dua titik yang akan diukur. Lakukan pengukuran ke titik belakang. Ukur, catat benang tengah, atas, dan bawah. Itu harus berurutan. Tidak boleh atas, tengah, bawah, tapi benang tengah dulu, benang atas dan benang bawah. Kemudian cek hasil ukuran benang tengah dengan menggunakan rumus seperti ini, BA plus BB dibagi 2. Hasil ukuran benang tengah harus kecil sama dengan 2 mm dengan hasil perhitungan. Sementara jarak dari alat ke titik dengan rumus 100 dikalikan benang atas dikurangi benang tengah. Setelah itu kemudian tembak ataupun ukur rambu di bagian depan. Caranya sama seperti tadi. Catat benang tengah, atas dan bawah, kemudian cek hasil ukuran benang tengah dan benang tengah hasil perhitungan. Itu baru stand 1. Untuk stand 2-nya, kita lakukan perubahan alat. Bisa dengan menaik turunkan alat ataupun memindahkan sedikit alatnya. Lakukan pengukuran yang tadi. Lakukan pengukuran benang tengah, atas dan bawah bagian belakang, dan juga lakukan pengukuran benang tengah, atas dan bawah di bagian depan. Selisih stand 1 dan stand 2. Hitung dulu beda tingginya. Tadi di stand 1 adalah dengan cara benang tengah bagian belakang dikurangi dengan benang tengah bagian depan. Begitu juga dengan di stand 2, benang tengah bagian belakang stand 2 dikurangi benang tengah bagian depan stand 2. Selisih beda tinggi antara stand 1 dan stand 2 harus kecil dari 2 mm. Apabila lebih dari 2 mm, lakukan pengukuran ulang. Terkait dengan jarak dari A ke B, maka hitung saja, tinggal dijumlahkan jarak dari alat ke titik A dijumlahkan dengan jarak dari alat ke titik B. Kemudian bisa didapat jarak dari A ke B. Perlu diingat di sini bahwa ini adalah tampilan samping. Secara real dia tidak bisa jadi tidak pas di tengah-tengah titik BM ini, dia bisa ada di samping dan di depan. Sehingga jarak yang didapat bukan jarak seperti di total station A ke B, tapi jarak dari alat ke A dan alat ke B. Nah, sekarang teknis pengisian formnya. Contoh, kita akan menghitung beda tinggi titik A dan titik B. Kita alat di stand 1, rambu di titik A dan titik B.
lakukan pengisian alat berdiri, misalkan ini di titik 1. Berarti berdiri alat di titik 1, arahnya ke A dan ke B. Kemudian lakukan pengukuran benang benang tengah, atas dan bawah ke titik A. Tulis di sini benang tengahnya, benang atas dan benang bawah. Lakukan pengecekan dengan hasil hitungan. Kemudian bacaan di muka. Catat benang tengah, atas dan bawah, kemudian lakukan pengecekan. Setelah itu langsung hitung beda tingginya dengan cara benang tengah di belakang dikurangi dengan benang tengah di muka. Itu stand 1. Di stand yang kedua, lakukan seperti yang tadi, tapi dengan cara dinaik turunkan ataupun dipindahkan. Sama dengan stand 2, dengan stand 1. Untuk stand 2, ukur dulu titik A bagian belakang, catat benang tengah, atas dan bawah. Lakukan pengecekan dengan rumus. Selanjutnya, lakukan pengukuran benang tengah, atas dan bawah di bagian muka. Kemudian hitung beda tingginya di stand 2. Ingat, seperti yang tadi saya bilang, beda tinggi di stand 1 dan di stand 2 harus kecil sama dengan 2 mm. Kemudian, catat juga jarak optisnya. Untuk yang belakang menggunakan rumus tadi, 100 dikalikan benang atas dikurangi benang tengah di bagian belakang, alat ke belakang. Kemudian dari muka juga, dari alat ke muka. Untuk jarak optis yang dipakai biasanya adalah hasil ukuran stand 1 saja. Karena kalau dibuat rata-rata, seperti yang tadi saya bilang, akan terjadi perubahan alat kalau alatnya dipindahkan. Kecuali kalau kita menggunakan metode naik dan turun alat saja. Kemudian catat di sini total jaraknya. Nah, untuk melakukan pengukuran KDV ini, kita harus menggunakan metode sifat datar memanjang. Dalam artian, kita harus menggunakan selah-selah. Seperti di sini kita lihat, kita akan mengukur beda tinggi titik A dan titik B. Ingat di sini selahnya harus genap. Boleh 2, 4, 6 dan seterusnya. Dalam hal ini saya akan menggunakan selah 4 atau genap. Di selah 1 lakukan pengukuran seperti awal tadi. Lakukan pengukuran ke titik A sebagai titik belakang dan ke titik 1. Dicek semuanya, hitung beda tingginya, kemudian stand 2. Sama terus. Nah, nanti beda tinggi setiap selah itu dijumlahkan menjadi beda tinggi satu seksi. Jumlahkan juga jarak setiap selah. Itu menjadi jarak satu seksi. Di sini juga ada prosedurnya, di mana kita menggunakan metode lompat kijang. Contoh, ketika kita selesai melakukan pengukuran di selah 1, maka rambu ukur di titik 1 ini tidak boleh diangkat atau dipindahkan. Dia hanya boleh diputar ke arah pengukuran selanjutnya. Kemudian rambu di A baru pindah ke titik 2. Sama halnya dengan di selah 2. Rambu di titik 2 tidak boleh diangkat. Cukup aja diputar mengikuti arah pengukuran di selah 3. Dan rambu di titik 1 pindah ke 3. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penurunan rambu. Dan pengukuran idealnya dilakukan pergi pulang, di mana selisih seksi pergi dan seksi pulang itu kecil sama dengan 18 akar D kilometer dalam milimeter. Jadi caranya 18 dikalikan D, jaraknya ini dibuat dulu ke dalam fraksi kilometer, nanti hasilnya jadi milimeter. Oke, sekian mengenai metode pengukuran KDV. Untuk pengolahan data lanjut di kelas. Terima kasih atas perhatiannya.